Pemirsa TV One Damai Indonesiaku dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang insya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mencurahkan rahmatnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Ketika kita bicara tentang kejujuran, ternyata ulama mencermati berbagai macam atau beberapa macam tentang kejujuran. Satu di antaranya adalah kejujuran di dalam kata. Ini kita semua sudah maklum. Yang kedua, yaitu kejujuran pada niat. Ingat, di dalam sholat minimal 5 kali sehari kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak ingin disebut sebagai orang yang munafik, kita telah berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kira-kira betul apa enggak ya janji kita? Kalaupun ada orang yang salat, itu pun karena takut ditegur sama suami. Ada yang salat karena nggak enak, pimpinannya udah duluan salat, nggak enak kalau nggak ada wakil. Katanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hatta wa mamati lillahi rabbil alamin. Seringkali kita kepleset niat. Kemudian ada juga yang dinamakan jujur di dalam hasrat dan pemenuhan hasrat. Ya Allah, ya Allah, tolong berikan hamba rezeki ya Allah. Kalau hamba punya rezeki, hamba jadi orang kaya, hamba akan sedekah tiap hari ya Allah. Itu waktu belum. Tapi setelah punya, yang saya bicarakan itu jemaah sebelah sana. Sebelah sini insya Allah. Sama. Belum lagi ada lagi ulama menerangkan tentang apa kejujuran di dalam urusan ibadah dan keagamaan. Ini penting. Ngaku takut kepada Allah, tapi kok mencuri uang rakyat rutin dilakukan, bahkan bersindikat dengan kerjasama. Mengaku dia zuhud. Dia pernah dengar ceramah seorang ustaz, izhad fid dunyaka yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau dengan apa yang ada di dunia, Allah akan cinta kepadamu, dan zuhudlah apa yang ada pada manusia, niscaya engkau dicintai manusia. Ternyata cuma slogan doang. Mengaku kita berharap kepada Allah agar memberikan kita surga, tapi kok amalan kita itu amalan penghuni neraka. Ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di dalam kubur Allah terangkan kubur kita, tidak gelap gulita, tapi kok tiap malam tidur melulu, enggak qiyamul lail, enggak sholat malam. Bapak, Ibu dan pemirsa, guru saya mengatakan bahwa bila kita kurang punya kemampuan beribadah malam dalam jumlah yang banyak, lakukan minimal 2 rakaat, enggak masalah. Tidak masalah. Di dalam Tambihul Ghafilin Al-Faqih Abu Lis As-Samarqandi diterangkan di sana tentang hadis Rasulullah, ahabbul amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Rasul bersabda, amal yang paling dicinta Allah, amal yang disenangi Allah, amal yang disukai Allah, itu adalah amal yang sedikit tapi rutin dilakukan.
Ini sholat malam belasan rokaat. 6 bulan lagi baru sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ingat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun perbuatan durhaka yang kita lakukan, pengingkaran janji kita kepada Allah, pengingkaran janji kita kepada manusia, kita membohongi manusia, mendustakan manusia, bahkan ada di antara kita dengan kebohongan, dengan ketidakjujuran sebagai alasan untuk merampas hak manusia. Demi Allah, pribadi-pribadi seperti ini akan disiksa di dalam neraka jahanam. Di dunia Allah akan titipkan penyakit yang parah buat dirinya, wabil khusus penyakit ketakutan. Nanti di akhirat, na'udzubillahi min dzalik. Ingat, ketika kita meminta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan, bila itu berkenaan dengan hak Allah, kita bisa minta langsung kepada Allah. Tapi masalahnya, buat para pencuri uang rakyat, buat para koruptor, buat para pendusta rakyat, demi Allah dia punya kesulitan dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam beberapa syarat taubat itu kan banyak dijelaskan dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Kalau ada hubungan dengan anak Adam, maka engkau harus meminta kerelaannya. Masyarakat Indonesia itu jumlahnya berapa, Bapak Ibu? Berapa ratus juta sekarang? Tempo hari saya pernah ketika lagi pengajian, kebetulan yang hadir dan jamaahnya itu adalah mantan pejabat di negara antah berantah, ya, di antah berantah. Ada satu pejabat yang bertanya kepada saya, jujur, oh subhanallah, biarpun sakit tapi jujur dia. Apa pertanyaannya? Ustadz, bagaimana cara bertobat atas dosa mencuri uang rakyat? Sweet. Jujur, tapi hati ini sedih, ya Allah. Namun tetap saya memberikan optimisme kepadanya. Terus memohon rahmat Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kembali membahagiakan manusia. Ingat, apapun perbuatan durhaka kepada Allah dan kepada manusia, nanti di yaumil mahsyar Allah akan berdirikan mahkamah yang tidak ada siapapun sedikit pun akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, pada segmentasi selanjutnya nanti kita akan buka kesempatan untuk Anda yang memberikan pertanyaan baik melalui via Twitter atau dua penanya yang telah kita siapkan. Insya Allah nanti kita akan dalami tentang tema kebohongan dan kejujuran. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.